لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di program khusus Haji 2022 dengan AMTV. Pemirsa AMTV, sejak hari pertama musim haji, aktivitas haji di Asrama Haji Sukolilo mulai berbenah. Kesibukan mulai terasa baik saat kedatangan calon jamaah haji di daerah ke Asrama Haji sampai keberangkatan calon jamaah haji ke bandara yang selanjutnya take off ke Saudi Arabia. Dan berikut kita sudah terhubung dengan Bapak Samsul Arifin, anggota Dewan DPRD Jatim, untuk menanggapi perihal musim haji dan serba-serbi persiapannya. Assalamualaikum Pak Samsul Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ika. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Bapak, ngapunten, Mas Sam begitu ya manggilnya. Ya. Mas Sam, ini untuk tanggapan Mas Sam mengenai musim haji kali ini, Mas Sam. Monggo silahkan. Terima kasih. Musim haji kali ini tentunya musim haji yang lebih unik daripada musim haji sebelumnya, di mana keunikan itu timbul karena kita sudah 2 tahun ya, kita sudah 2 tahun off dalam pelaksanaan haji di Indonesia ini karena efek pandemi COVID-19, dan tentunya ini menjadi kerja ekstra bagi pemerintah, bagi Kementerian Agama untuk memaksimalkan pelayanan ini semaksimal mungkin, karena tentunya situasinya pun juga berbeda dari sebelum-sebelumnya, mulai dari jumlah jamaah yang mestinya lebih dari 200.000, tapi untuk tahun ini jamaah hanya dibatasi menjadi 100.051 jamaah. Nah, ini tentunya banyak hal yang menjadi PR berat bagi Kementerian Agama untuk melakukan pemetaan, untuk melakukan mana-mana yang menjadi grup keluarga. Kalau saya contohkan, misalnya ada satu grup keluarga, katakanlah 5 orang, apakah 5 orang ini betul-betul bisa berangkat bersama-sama atau salah satunya masih ada yang tercecer. Nah, ini yang butuh pemilahan antara mana yang keluarga dan mana yang bukan, mana yang perseorangan. Nah, belum lagi yang KBIH-nya, belum lagi yang urutan tahunnya yang sebetulnya tahun 2020 itu mestinya sudah berangkat, kemudian geser ke tahun 2022. Nah, ternyata di 2022 masih dikenai yang namanya pengurangan kuota. Nah, ini juga menjadi PR tersendiri bagi Kementerian Agama, mulai dari pusat sampai dengan daerah-daerah. Tapi menurut Mas Sam ini sebagai anggota Dewan, mengenai effortnya kesiapan pemerintah ini sudah dinilai seperti apa, Mas Sam? Monggo silakan. Saya kira pemerintah mau nggak mau harus siap ya, karena bagaimanapun kan kita ini menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa pemerintah Arab Saudi ini bukan pemerintah seperti kita, bukan republik, tapi di sana itu kerajaan ya. Kerajaan. Di namanya kerajaan itu bisa membuat undang-undang sewaktu-waktu yang kemudian itu bagi negara-negara yang nggak siap secara regulasi pemerintahnya juga agak kecandapan katanya orang Jawa, ya agak tergopoh-gopoh. Nah, belum lagi pelaksanaan haji ini baru diputuskan kalau nggak keliru di sekitar bulan Januari kemarin bahwa pemerintah Saudi membuka untuk pelaksanaan haji. Padahal kalau sebelum-sebelumnya petugas haji saja mulai 6 bulan sebelumnya sudah ready semua itu.
Nah, sekarang pembukaan hajinya saja baru mulai Januari, kita bisa bayangkan hanya ada waktu beberapa bulan untuk persiapan jamaah, untuk apa namanya, kesiapan panitiaan lah, katakan seperti itu. Belum lagi kesiapan yang ada di sana, pemondokan dan lain sebagainya. Dan ini kan butuh tenaga ekstra, saya katakan tadi itu butuh tenaga ekstra yang memang harus dilayani ya, namanya juga pemerintah kepada warganya yang tugasnya untuk melayani gitu. Oke, siap. Nah, ini yang paling unik adalah tips khusus untuk para calon jemaah haji yang akan berangkat, karena kemarin ditemukan ini, Mas Sam, ada temuan-temuan unik bawa pancing, Mas Sam, calon jemaah hajinya. Pertama itu, dan kedua pancing, Mas Sam, kemudian kedua bawa rokok yang lebih dari ketentuan pemerintah begitu ya, yang tidak boleh lebih dari 10 slop, begitulah, 200 batang. Ini pripun ini? Harus seperti apakah calon jemaah haji bawaannya yang sekiranya aman begitu, biar tidak dieliminasi barangnya nggak bisa dibawa? Monggo silahkan tips khususnya. Saya kira jamaah haji saat ini tidak usah khawatir dengan barang bawaan ya, terutama soal makanan atau camilan atau apa yang kebutuhan kita. Tapi bahwa makanan itu sudah disediakan oleh panitia gitu ya? Ya, jadi panitia lah kasarnya yang ada di sana, yang di Saudi, yang sudah memang dari awal memang disiapkan untuk menyediakan kebutuhan jamaah kita Indonesia. Ini sangat berbeda jauh dengan dulu ya, sebelum tahun 2010 gitu ya. Itu makanan itu memang kadang-kadang kalau ketika di Mekah itu ya ada yang masih masak sendiri. Nah, jadi tipsnya waktu itu ya gimana mereka membawa makanan yang sekiranya nanti bisa cukup untuk beberapa hari Mekah. Tapi untuk saat ini saya kira tidak usah dikhawatirkan soal itu. Hanya saja warga kita, masyarakat kita ini kan masih belum terbiasa dengan makan makanan khas Arab ya, suruh makan roti kadang-kadang juga susah, masih terbiasa dengan ikan asin atau dengan tahu tempe atau dengan makanan khas tradisional kita. Ini kan menjadi PR sebetulnya bagi kita. Nah, sehingga kalau toh ada kesempatan untuk bawa makanan itu, saya kira juga harus dibatasi sebagai tas tombokangan. Dan nanti di sana itu yang disajikan adalah makanan Indonesia, makanan tradisional kita, makanan khas Republik Indonesia. Jadi tidak usah khawatir soal itu. Nah, kalau tadi ada yang bawa pancing, kira-kira pertanyaannya mau mancing di mana ini? Ini temuan unik temuan unik sekali itu. Niat haji atau niat mancing. Jadi kan eman-eman gitu loh, kalau sudah kita menunggu sudah 11 tahun, ada yang sudah 12 tahun, ada bahkan lebih dari itu. Itu kalau ke sana hanya untuk mancing kan eman. Kalau waktu yang banyak ya, waktu yang banyak yang tersisa di sana, harapan kita semua agar itu bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin, digunakan sebaik mungkin untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan disinilah saya kira waktu yang jangan sampai disia-siakan ya di situ. Kemudian tips berikutnya bahwa yang paling penting ini tentu soal kesehatan, bahwa ibadah haji dan umroh itu adalah ibadah fisik kalau menurut saya. Ibadah yang memang betul-betul membutuhkan tenaga ekstra fisik. Jadi coba kita bayangkan misalnya ketika kita melaksanakan umroh saja. Ketika nyampe di hotel itu begitu itu aja sudah, kalau dikalkulasi dengan jumlah kilometer itu sudah berapa kilometer ya? Bisa lebih dari 10 kilometer itu kalau penghitungan saya, kalau kita hitung betul soal itu. Sehingga memang fisik ya, apalagi ibadah haji mulai kita sekarang berangkat dari Indonesia itu, kalau kloter awal seperti sekarang ini ya masih ini ya nyampe, kalau kita tamattu, kalau haji tamattu itu langsung bisa setelah umroh sudah bebas menggunakan apa saja. Tapi kemudian yang
orang yang datangnya di akhir-akhir begitu itu setelah datang ambil mikot di Jeddah, dari Jeddah langsung ke Mekah, dari Mekah itu tidak berapa lama kemudian langsung wukuf di Arafah, ke Muzdalifah, Mina, Jumroh begitu nih ya. Ini tenaga yang luar biasa sekali harus disiapkan betul, sehingga kalau tips khusus saya kira yang paling khusus adalah soal kesehatan kita, terlebih di saat ini kita sedang di pandemi COVID. Pandemi COVID ini masih belum selesai. Kita masih belum endemi, sehingga pandemi COVID ini harus waspada ekstra mulai dari sini. Bagi jamaah haji yang mau berangkat, coba stay di rumah dulu dengan nggak usah melakukan aktivitas yang berlebih mungkin begitu ya. Ya lebih menyiapkan diri, saya kira seperti itu. Dan ini adalah menjadi kebutuhan bagi kita sendiri sebenarnya, bukan untuk orang lain. Kebutuhan untuk kita sendiri agar ibadah kita bisa lebih maksimal lagi. Oke, matur nuwun sangat waktunya Mas Sam di antara kesibukannya ini. Terima kasih, sama-sama. Tipsnya bermanfaat dan semoga sehat selalu. Yang jelas hari ini tipsnya dari Mas Sam, semoga bisa bermanfaat bagi lain. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.